Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya asli dari Jombang. Kebetulan saya di sini adalah guru pengajar di suatu sekolah yaitu bernama MTS Midanul Taklim yang mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Tepatnya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap masuknya Islam ke Nusantara. Baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk materi. Sedikit tentang gambaran besar apa yang nanti akan saya jelaskan. Yaitu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam Nusantara. Yang pertama adalah rute perdagangan. Yang kedua adalah peran pedagang. Dan yang terakhir adalah faktor politik. Baik anak-anak, untuk berikutnya mari kita sama-sama melihat layar berikut. Sambil dilihat, saya bacakan. Rute perdagangan. Rute perdagangan yang melintasi wilayah Nusantara menjadi jalur penting dalam penyebaran agama Islam. Kehadiran pedagang dari berbagai daerah seperti Arab, Persia, dan India yang berdagang di wilayah ini membawa ajaran Islam dan memperkenalkan kepada masyarakat setempat. Interaksi yang terjadi melalui jalur perdagangan memungkinkan pertukaran ide, nilai, dan kepercayaan termasuk agama Islam. Untuk lebih memantapkan materi tadi, mari kita simak video berikut. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina.
Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hagen, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Pieter Both. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesuraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi sedikit gambaran terkait rute perdagangan. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita membahas faktor-faktor kedua, yakni peran pedagang. Para pedagang muslim dari berbagai negara Islam berperan sebagai agen penyebaran agama Islam di Nusantara. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat lokal. Pedagang muslim memperkenalkan nilai-nilai Islam, membuka peluang untuk pembentukan komunitas muslim dan mendirikan masjid serta pusat pembelajaran agama seperti pesantren. Nah, itu tadi sedikit gambaran terkait peran para pedagang. Sekarang mari kita masuk pembahasan terakhir, yakni faktor politik. Sekarang coba perhatikan ke layar di samping. Faktor politik juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Beberapa contohnya adalah adanya pernikahan antara anggota kerajaan lokal dengan pedagang muslim. Pengaruh dan dukungan dari penguasa lokal terhadap ajaran Islam serta konversi kepala suku atau pemimpin politik penting ke agama Islam. Kekuasaan politik ini memberikan legitimasi dan memfasilitasi penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Nah, demikian tadi pembahasan terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Kita membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penyebaran Masuknya agama Islam ke Nusantara, mulai dari perdagangan, peran pedagang, dengan yang faktor politik. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Seluruh faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Rute perdagangan memberikan akses pada pedagang Muslim untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Peran pedagang sebagai agen penyebaran Islam menjadi penting dalam mengkomunikasikan dan mempraktekkan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Faktor politik seperti dukungan dan pengaruh penguasa lokal juga memainkan peran dalam memfasilitasi dan mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.